Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project dengan Muhid di sini. Semoga sahabat sosial dimanapun Anda berada diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Jadi di konten pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bantuan sosial yang telah memasuki termin ke-8. Jadi termin 8 sudah disalurkan beberapa hari yang lalu. Untuk pembahasan lebih jelasnya, stay di video ini, kita akan bahas secara full setelah yang satu ini. Oke sahabat sosial, jadi baru-baru ini setelah termin 7, pemerintah melalui Kementerian Sosial menerbitkan lagi termin ke-8. Yang bisa dibilang termin ke-8 ini adalah termin yang kami tunggu juga, karena masih ada sekitar 10 KPM penerima program Keluarga Harapan yang masih belum cair. Dan ternyata di termin 8 ini kabar yang kurang menggembirakan masih kita dapat atau yang masih kita rasakan, karena di termin 8 ini masih belum cair ya, sekitar 10 KPM kami belum cair karena permasalahan yang belum jelas atau belum bisa dipastikan. Karena permasalahan data anomali kita juga sudah perbaiki, pemadanan data pun sudah kita laksanakan, dan ada informasi bahwa akan ada lagi termin ke-9, di mana termin 9 ini memberikan harapan kembali kepada kami untuk mengharapkan di termin ke-9 nanti ini nama-nama yang sekitar 10 KPM ini itu bisa cair. Jadi nama-nama yang belum cair diharapkan di termin ke-9 nanti bisa cair, dan tidak lama lagi atau bisa kita menghitung minggu ya. Sekarang sudah di tanggal 18 dan esok sudah tanggal 19, dan kita bisa prediksi bantuan pencairan tahap 4 itu sudah akan dimulai di bulan Oktober. Jadi kemungkinan di bulan Oktober minggu kedua itu biasanya sudah proses pencairan tahap keempat. Sedangkan masih ada 10 KPM kami yang masih belum cair sampai detik ini atau termin terakhir itu termin ke-8. Dan kami sangat mengharapkan nanti di termin 9 bisa cair. Dan ini juga tidak bisa menutup kemungkinan untuk sahabat sosial dimanapun Anda berada yang bantuannya masih zong atau saldo 0, itu masih ada harapan. Semoga dengan terbitnya nanti termin ke-9, penyaluran bantuan program Keluarga Harapan ini bisa clear seperti itu. Jadi kami hari ini akan membagi tips untuk pelaporan bantuan saldo 0 ataupun zong. Jadi banyak juga KPM atau sahabat sosial yang selama ini hanya melaporkan dalam bentuk lisan, tidak secara tertulis. Jadi ada beberapa mekanisme yang harus dipahami oleh KPM, di mana di pembuatan laporan itu sebaiknya dalam bentuk tertulis seperti itu. Jadi kami akan coba menjelaskan sedikit di sini. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk kita melapor bahwa saldo masih 0 atau masih zong, kita perlu membuktikan bahwa bantuannya memang belum cair. Seperti apa caranya? Yaitu dengan mengecek saldo. Di dalam struk pengecekan saldo melalui agen bank, itu nanti kita bisa mendapatkan bukti struk yang memang bantuannya belum masuk. Itu bisa digunakan sebagai lampiran dalam pembuatan laporan. Selanjutnya kita atau KPM itu melapor kepada petugas yang menjadi pelaksana program masing-masing. Nah, di mana program Keluarga Harapan ataupun PKH yang mengelola ialah pendamping program Keluarga Harapan.
di mana dalam setiap desa ataupun kecamatan itu pasti ada yang namanya pendamping program Keluarga Harapan. Malahan ada di beberapa daerah dalam satu kecamatan itu ada beberapa pendamping, sehingga di kecamatan ada istilahnya koordinator kecamatan di program Keluarga Harapan. Jadi sahabat sosial bisa mengkonsultasikan dulu sebelum membuat laporan, konsultasikan dulu tentang kendala yang dialami. Contoh saldonya tidak masuk, dibuktikan dengan struk dan lain-lain seperti itu. Untuk bantuan sembako atau BPNT kemungkinan juga sama prosesnya, yaitu koordinasi kepada pendamping. Tapi di sini pendamping untuk program BPNT ataupun sembako itu dilaksanakan oleh teman kami juga di lapangan, yaitu pendamping sosial kecamatan. Ya, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau biasa disingkat TKSK. Di setiap kecamatan itu biasanya ada satu yang ditugaskan untuk menjadi pelaksana tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ataupun TKSK. Jadi untuk bantuan BPNT ataupun sembako bisa konsultasi atau melapornya ke TKSK. Ya, dengan bukti struk cek saldo juga bisa seperti itu ya. Nah, biasanya juga banyak yang bertanya soal program BST atau bantuan sosial tunai. Nah, karena memang di bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial itu hanya sampai di Agustus kemarin pencairannya. Jadi untuk September tidak ada seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, jika melebihi jadwal penyaluran, jadi ada jadwal-jadwal penyaluran bansos di mana jadwal itu sudah melampaui dari jadwal yang sudah ditetapkan dan bantuannya juga masih zong atau nol. Sahabat sosial bisa membuat sebuah surat di mana di situ menjelaskan bahwa sahabat sosial bantuannya tidak masuk dan saldonya masih nol, dengan keterangan ya seperti itu, dengan melampirkan nota ataupun kwitansi pengecekan saldo di agen, bisa di agen bansos ataupun biasanya kalau kita cek saldo di agen-agen bank itu ada struk yang keluar seperti itu. Nanti selanjutnya surat dan laporan itu nanti bisa diberikan kepada pendamping program Keluarga Harapan ataupun ke pendamping TKSK atau tenaga sosial kecamatan seperti itu. Jadi tinggal diberikan, nanti atas laporan itu akan dibuatkan surat tembusan kepada dinas sosial, dan nanti dari dinas sosial bisa lanjut untuk melaporkan ke Kementerian Sosial berdasarkan laporan dari sahabat sosial itu sendiri. Jadi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu penjelasan soal pengajuan atau pelaporan saldo nol yang diakui sampai hari ini masih ada yang mengalaminya seperti itu ya. Jadi bukan cuma di tempat sahabat sosial, di tempat kami sendiri saja yang dimana kami selalu konsultasi tingkat dinas dengan KPM itu sendiri, dan kami pun selalu mengupdate datanya by 6NG online ataupun offline. Tapi kenyataannya masih ada yang masih belum cair, yaitu jumlahnya 10 KPM, dan itu terus kami dampingi dan kita tuh mencari kejelasannya, karena secara kondisi sosial ekonominya masih sangat-sangat layak untuk mendapatkan bantuan. Dari segi data itu pun kami sudah beberapa kali mengajukan untuk perbaikan data. Memang di dalam data dari 10 KPM ini ada perbedaan nama antara data DTKS dengan data Dukcapil ataupun nama yang ada di KTP, perbedaan satu huruf. Nah, seperti itu. Ada yang juga perbedaan tanggal lahir. Itu yang mengakibatkan bantuan pending atau tertunda. Penjelasan hari ini semoga ini bisa memberikan pencerahan dari penyaluran bansos yang masih ada yang zong ataupun tidak masuk ya.
Jadi untuk sahabat sosial yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate tentang perkembangan serta pelaksanaan bansos. Dan jika ada pertanyaan ataupun yang kurang dipahami, jangan lupa untuk menulis di kolom komentar. Nanti kita akan baca komentar di dalam komentarnya. Nanti kita akan buatkan juga video jika memang perlu dalam bentuk video. Mungkin begitu dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.